Pada kesempatan ini kami akan melaporkan kepada masyarakat bahwa kami telah melakukan upaya paksa berkaitan dengan penahanan tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Dalam proses penyidikan perkara dengan tersangka SD dan kawan-kawan, KPK kemudian menemukan kecukupan alat bukti mengenai adanya dugaan perbuatan pidana lain dan ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. GS, Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI. PN, Hakim Justisial Panitera Pengganti pada Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Asisten Hakim Agung GS. RN, Staf Hakim Agung GS. Sebelumnya KPK juga telah menetapkan dan mengumumkan 10 orang sebagai tersangka sebagai berikut. SD, Hakim Agung pada Mahkamah Agung. ETP, Panitera Pengganti Mahkamah Agung. DY, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung. MH, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung. NA, PNS pada Mahkamah Agung. AB, PNS Mahkamah Agung. YP, pengacara. ES, pengacara. HT, swasta, debitur koperasi simpan pinjam. ID, IDKS, swasta, debitur koperasi simpan pinjam. ID. Sebagai kebutuhan dari proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka PN dan tersangka RN dengan waktu masing-masing 20 hari pertama dimulai tanggal 28 November 2022 sampai dengan 17 Desember 2022 sebagai berikut. PN ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. RN ditahan di rutan KPK pada Kapling C1 Gedung ACLC. Hari ini KPK juga telah memanggil tersangka GS dan kami telah menerima konfirmasi dari yang bersangkutan untuk dilakukan penjadwalan ulang. KPK berharap sikap kooperatif tersangka GS untuk hadir memenuhi panggilan tim penyidik pada waktu penjadwalan berikutnya yang suratnya segera dikirimkan. Konstruksi perkara diduga telah terjadi bermula di awal tahun 2022 adanya perselisihan di internal koperasi simpan pinjam ID, kemudian terjadi pelaporan perkara pidana dan gugatan perdata yang berlanjut hingga proses persidangan di Pengadilan Negeri Semarang. YP dan ES ditunjuk oleh HT sebagai pengacara untuk mendampingi selama 2 proses hukum tersebut berlangsung. Terkait perkara pidana, HT melaporkan Budiman Gandhi Suparman selaku pengurus KSP ID karena adanya pemalsuan akta dan putusan di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Semarang dengan terdakwa Budiman Gandhi Suparman dinyatakan bebas. Langkah hukum selanjutnya yaitu jaksa mengajukan upaya hukum kasasi ke MA RI. Agar pengajuan kasasi jaksa dikabulkan, HT menugaskan YP dan ES untuk turut mengawal proses kasasinya di Mahkamah Agung. Karena YP dan ES telah mengenal baik dan biasa bekerja sama dengan DY sebagai salah satu staf di Kepaniteraan MA untuk mengkondisikan putusan, maka digunakanlah jalur DY dengan adanya kesepakatan pemberian uang sejumlah sekitar Singapura dolar 202.000 setara dengan 2,2 miliar rupiah. Untuk proses pengkondisian putusan, DY turut mengajak NA yang juga selaku staf di Kepaniteraan MA dan NA selanjutnya mengkomunikasikan lagi dengan RN selaku staf Hakim Agung GS dan PN selaku asisten Hakim Agung GS sekaligus sebagai orang kepercayaan dari GS yang adalah salah satu Hakim Agung di MA RI. Adapun salah satu anggota majelis hakim yang ditunjuk untuk memutus perkara terdakwa Budiman Gandhi Suparman saat itu adalah GS. Keinginan HT, YP dan ES terkait pengkondisian putusan kasasi terpenuhi dengan diputusnya terdakwa Budiman Gandhi Suparman dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana penjara selama 5 tahun.
Dalam pengisian putusan kasasi tersebut sebelumnya juga diduga telah ada pemberian uang pengurusan perkara melalui DY yang kemudian uang tersebut diduga dibagi di antara DY, NA, RN, NP, dan GS. Sumber uang yang digunakan YP dan ES selama proses pengkondisian putusan di MA berasal dari HT. Berikutnya, sebagai realisasi janji pemberian uang YP dan ES juga menyerahkan uang pengurusan perkara di MA secara tunai sejumlah sekitar Singapura dolar 202.000 melalui DY, sedangkan mengenai rencana distribusi pembagian uang 202.000 Singapura dolar dari DY ke NA, RN, NP, dan GS masih terus dikembangkan lebih lanjut oleh tim penyidik. Para tersangka disangkakan melanggar. Tersangka HT, YP, dan ES sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B, pasal 13 atau pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tersangka GS bersama-sama PN, RN, NA, dan DY sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf C atau pasal 12 huruf A atau B untuk pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang saya sampaikan.